Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Nah, Kisi-Kisi kali ini mau mengajak pemirsa untuk melihat usaha yang dirintis oleh anak-anak muda. Bagaimana liputannya? Ayo ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sampai juga Kang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa Kisi-Kisi ini dia anak-anak muda yang sedang merintis usaha. Nama usahanya apa? Nah, Kolawa Coffee Shop. Kolawa Coffee. Shop, Kolawa Coffee. Oh, apa itu? Sejenis apa? Kolawa itu minuman. Jadi Kolawa itu sebenarnya singkatan. Kopi langsung bawa. Oh, Nah, oke. Pertamanya Kolawa itu mulainya dari botolan, pertamanya dari botol dia mulai awalnya. Buat sebenarnya sih bikin usaha Kolawa itu pertama kan dari jus pastry ya. Jus pastry ada kue tuh. Saudara saya bikin jus pastry gitu, kue. Ngobrol-ngobrol gimana nih kalau masa minumannya atau kopinya buat temannya, buat teman kuenya gitu. Ya dibikinlah ini Kolawa, kita ngobrol-ngobrol bikin Kolawa, dapat botolan tuh. Disebar-sebarin tapi order awalnya. Order dulu, saudara-saudara dulu. Tuh banyak yang mau tuh yang dari rumah dekat tuh. Banyak yang order juga. Ada order. Ya. Karena kelamaan lah dipikir-pikir, oh banyak yang suka juga gitu loh. Buat Responnya minuman bagus, ini. respon konsumennya bagus ternyata. Justru lebih bagus ke kopinya, ke minumannya. Jadi Kolawa itu awalnya emang kan kita dari kondisi yang pandemi ini apa ya? Kolawa itu kopi langsung bawa itu sebenarnya kalau bahasa sekarangnya take away. Oh, take away. Iya, jadi kalau kita kopi langsung bawa jadi nggak usah nongkrong nggak boleh karena pemerintah. Ya udah langsung bawa aja bawa lah. Itu jadi terciptalah nama Kolawa, kopi langsung bawa. Cuman karena target pasar kita bukan orang-orang yang nggak semua ke orang-orang yang suka kopi. Jadi kita inovasikan lagi dengan berbagai varian rasa. Untuk yang ada yang fluid, ada yang cake kayak yang Oreo, ada red velvet. Oke. Jadi untuk menambah daya tarik konsumen ketika banyak varian. Gitu, Kak. Kan berdua nih. Iya. Emang sebenarnya usaha ini tuh milik siapa? Atau ada berapa orang yang terlibat di usaha ini? Punya akang ini. Namanya siapa? Ya, kita belum kenalan juga Bang ya. Kalau nama saya Iksan Wisdio, tapi teman-teman juga panggilnya emang Dio aja sih. Ini Kalau teman saya Sigit Subagia. Nah kebetulan untuk pemilik usaha, penciptanya ya, pencipta Kolawa itu sebetulnya dia. Sama ada satu lagi teman kita, jadi kita bertiga Kak. Kita bertiga. Jadi ada satu lagi teman kita di depan dan mereka berdua yang bikin Kolawa itu. Ya, brand itu, Kak. Bikin brand itu dan resep brand apa segala macam mereka yang bikin. Kenapa ada saya di sini? Karena kesulitan kalau misalkan itu tempat dan untuk pemasaran. Jadi kalau misalkan dan terciptalah ya udah kenapa nggak tiga aja nih patungan deh biar lebih ringan juga kan buat modal awalnya. Oh iya, tadi saya maksudnya penasaran gitu kan, ada yang maksudnya punya usaha mau sendiri aja biar keuntungan biar bisa melakukan kan bertiga nih, ternyata ada tujuannya. Iya, ada tujuannya juga. Jadi ada yang saling nge-backupnya Kak. Kita kan orangnya orang bekerja ya, kerja juga. Nggak kerja sambil usaha juga Kak kalau gini. Jadi usaha buat untuk pemasukan pekerjaan sehari-hari lah kalau usaha. Siapa tahu ntar kedepannya bisa besar juga. Iya. Ya amin lah. Emang udah berapa lama sih? Baru berjalan hampir 2 bulan 3 bulan lah. 3 bulan lebih. 2 bulan 2 minggu kalau nggak salah sama hari ini. 2 bulan 2 minggu. Masih hangat ya? Iya, hangat. Lumayan. Tapi produknya dingin. Iya. Ini ngomong-ngomong, boleh tahu gak? Kan ini kan nama merintis usaha ya? Iya. Modal yang dikeluarkan tahap awal nih, itu besar gak sih? Lumayan sih Pak. Maksudnya untuk kalau misalkan satu orang itu besar Mbak. Cuman kalau berhubung kita pangkas, kita minimalisir, ya udah kenapa nggak bertiga aja? Toh kita juga punya kemampuan masing-masing. Kalau disatuin, yang pertama modalnya nggak terlalu berat, yang kedua bisa saling backup, yang ketiga kita jadi emang untuk kerjasama juga. Jadi memang kita punya cita-cita dari awal. Kebetulan dia teman sekolah saya SMA. Kita memang punya cita-cita dari awal
nanti kedepannya walaupun kita kerja kita harus bikin usaha sama temen minimal. Iya. Jadi kita ngerangkul temen. Sebenarnya modalnya kalau dihitung-hitung ya nggak lebih dari 10 juta Kak kalau ini. Oh, Iya, nggak lebih 10 juta. semua tuh Semuanya udah siap ya, jalan udah siap, usaha. udah siap jalan Udah siap jalan usaha. Iya. Dan kalau misalkan kita itu kemarin kenapa langsung berani grand opening waktu itu karena emang semuanya sudah siap dan belanjaan-belanjaan yang lain yang belum kita beli kita bisa ambil dari keuntungan yang sudah jalan. Jadi awalnya kayak misalkan bahan-bahan yang gede itu kayak misalkan mixer untuk buat apa segala macamnya, untuk blender kita bisa beli yang lebih bagus karena kita berani turun langsung opening. Kalau misalkan kita nggak opening, sebenarnya emang ada beberapa barang yang nggak kebeli dari modal kita itu, modal yang kita kumpulin. Makanya solusinya gimana nih? Ya udah opening aja. Yang penting udah ada buat yang untuk penjualan udah lengkap. Nanti alat-alat pendukungnya kita beli hasil keuntungan dan alhamdulillah sekarang bahannya lengkap gitu. Ya. Alatnya juga Asetnya lengkap. lebih dari hampir 12 juta kalau sekarang. Kalau awal emang modal paling sekitar 9 juta 800-an ya. Iya. Nah kalau misalkan aset sekarang karena ditambah dari hasil keuntungan kita bisa nginjak 12 juta untuk aset tambahannya. Tambahan. Iya. Kalau di itu agak lumayan cepat ya. Kalau dalam waktu kurang lebih 2 bulan Iya. ya. Oh, alhamdulillah. Apaan sih? Kalau kita kenal lebih dekat Boleh, nih, kalau dicoba awal dulu ini, boleh. nanti kita ada apa nih rasa apa aja? Iya. Nih. Kalau ini kita ada mix seriesnya, ada coklat. Yang coklat ini. Ada yang taro juga. Oke. Kalau mix seriesnya ya. Kalau dari mix seriesnya, kalau dari signaturnya kita dari buah-buahannya ada mangga Prades. Ada avocado juga. Kalau dari kopi kita ada palm sugar juga, palm sugar latte. Yang palm sugar latte. Oh ini ya. Nah, iya. Nah itu awal botolan itu sebenarnya ini semua nggak ada. Yang awal botolan itu yang cuma ada palm sugar latte. Aja. Awalnya ini Awalnya aja. cuma 3 produk kita, palm sugar latte, vanilla, sama satu lagi yang coconut. Nah kopi semua. Cuman berhubung antusias dari konsumen, kenapa sih nggak bikin non kopi, kan kita juga pengen. Oh ya udah kita bikin yang non kopinya. Dan alhamdulillah justru sekarang untuk best seller, untuk signature kita lebih ke yang non kopi. Iya, bikin kopi juga. Itu Iya. apa maksudnya signature apa? Maksudnya Signature ada itu jadi perbedaan jadi antara maksudnya menu-menu yang lebih enak juga sih. jadi lebih dari segi rasa, dari segi harga kita lebih menang di situ. Jadi itu signature itu maksudnya premiumnya. Premium menu kita. Iya. Oke. Jadi best sellernya juga kalau signature gitu Kak. Oke. Berarti ini kategori semua signature itu? Enggak, kalau yang mix series kita yang taro, Oh, ini yang dua. gitu, Oke. iya, yang Taro dan coklat. Ini untuk milk series Milk yang series. kita kan ada 10 menu ya Mas, Kak, milk series, dan ini 2 yang maksudnya yang banyak best sellernya Oke. dari milk series. Oke. Ciri khas Kolawa Coffee ini itu apa? Ciri yang khas membedakan nih, saya minum, oh ini Kolawa nih, produknya Kolawa. Ya. Kita jelinya Kak, menang di jelinya kalau kita. Oh. Ada jelinya kita beda dari yang lain biasanya. Kan biasanya orang lain pakai jelinya jeli yang apa? Jeli boba gitu ya. Kalau sekarang kita bedanya kayaknya jeli konyaku gitu, beda dari yang lain. Karena Jadi boba udah kebanyakan yang kebanyakan pakai yang pakai. boba, makanya yaudah yang kita cari satu topping yang benar-benar masuk ke semua varian apa, dan kita cari-cari, oh ternyata emang jelly enak, ya udah semuanya aja pakai jelly topping. Jadi jeli konyaku. Oh. itu ciri khas untuk di menu kita, Kolawa jelly-nya. itu ya. Iya. Berarti semuanya ya. Berarti apapun itu apa variannya, kalau untuk jelly kan seragam nih semua. Iya. Nah, contoh deh ini, Oreo. Oreo ya. Ini apa aja bahan yang diperlukan? Jadi bahan-bahan yang diperlukan cuman yang pertama itu susu bubuk. Oke. Susu bubuk yang rasanya nggak plain ya, yang ada manisnya juga. Karena kita pakai susu untuk susunya yang plain itu kita pakai fresh milk. Jadi untuk susu bubuknya iya, pakai fresh milk iya, dan kita tambahkan jelly topping Oreo, dan di atasnya kita kasih untuk topping tambahan karena ini yang signature. Kita kasih topping tambahan yaitu whipped cream. Jadilah segelas Oreo frappe. Banyak juga ya. Iya. Iya, campurannya. campurannya. Rata-rata berapa campuran sih kalau untuk varian yang berbeda ya? Ya. Untuk kalau misalkan yang milk series itu dari atas sampai bawah dari 10 menu itu kita cuma pakai 3 campuran. Ya campuran Untuk kalau series. bubuknya, bubuk powder bubuk rasanya
susu full creamnya, dan kita tambahkan lagi simple sirup. Simple sirup juga. Ya, dan es batu itu semua sama. Kalau yang milk series Milk gitu. series. Kayak gitu. Kalau yang buat signature emang agak beda sama agak kita Beda dari bedain yang buat lain. Soalnya harganya juga beda. Iya. Harganya beda ya? Iya. Oke. Kemudian bahan bakunya itu gimana? Rata-rata mudah didapatkan atau seperti apa? Oh, ini mudah Kak kita. Soalnya kita ada di sekitar sini lah. Gampang nyarinya kalau di sini. emang Dan juga ada supplier juga iya. ya. Jadi emang sebelum kita loncat ke kita bikin produk minuman, saya sebelum itu memang tanya-tanya dulu ke teman, lu jual apa? Punya kenalan jual yang itu ada, punya kenalan jualan yang buat supplier cup nggak? Ada yang bisa dicap, ada. Jadi kita kumpulin semua, kita kalkulasikan dulu, oh ya udah kita bikin karena apa, suppliernya udah kekumpul semua. Dan itu supplier itu di teman-teman kita juga. Jadi dari teman untuk teman oleh teman. Jadi perputarannya tetap di perputarannya di teman-teman kita juga. Teman, ya. Usaha teman ya? Iya. Oke. Nah ini saya mau tanya tadi terkait bahan-bahan. Ini apa ya, kayak jualnya lah ya. Jualnya itu gimana? Ada outlet tersendiri atau gimana? Ada outlet Cak kita. Di daerah Gadog juga kita outletnya ada. Oh, Iya. Terus untuk pembuatan bahan-bahan itu dilakukan di outlet semua atau gimana? Enggak, kita ada yang di rumah karena kalau di outlet kan kalau kita masukin karena emang outlet itu masih kecil ya Kak ya, maksudnya masih semi container kecil untuk dimasuk kalau misalkan kita kompor gas, karena jelly itu butuh kompor gas, untuk dimasukin kompor gas agak sempit. Jadi makanya untuk pembuatan jelly dan simple sirup itu di rumah. Di rumah ya. Jadi jelly cuman jelly dan simple sirupnya aja yang di rumah. Di rumah. Jadi Yang kan, disiapin di rumah. kita semua sirup kita bikin sendiri. Jadi untuk nanti di menu Pang Sugar Latte arennya pun, gula arennya pun kita produksi sendiri. Untuk yang simple sirup kita produksi sendiri. Dan untuk yang jelly pun kayak ini kita bikin sendiri di rumah. Berarti khusus yang jelly di rumah ya? Iya, yang jelly di rumah. Oke, ntar kita ke outlet yuk. Iya. Ya boleh. Ntar dulu tapi saya mau cicip nih, penasaran. Boleh, Kak. Rekomen dong, cicip. Saya mau cicip yang mana nih kira-kira nih? Kalau lagi Yang- kondisi seperti ini ya. Yang biasanya kita yang ini kan nih, yang mangga, Apa tuh? yang mangga Predes kita Kak. Mangga ya? Ya dicoba dulu aja. Wah. Nah, ini tempatnya kita sampai Di mana? ini tempatnya. Oh, oke juga ya kalau dari sisi lokasi jalan raya sama lokasi dari rumah ke sini nggak begitu jauh ya? Ya, nggak begitu jauh. Pertimbangan kaki. Lumayan lah untuk meminimalisir pengeluaran dari bensin atau segala macamnya. Jadi kita emang susah juga nyari tempat yang strategis dan dekat rumah. Oke. Kebetulan kita ada. Dapat ya? Iya. Oke, lengkap juga dalam sini ternyata kan. Nah, ada apa aja Kang di sini Kang? Perabotan nih. Kalau di sini sih biasanya ini untuk finishing. Jadi di sini itu nggak ada produksi kayak semacam jelly tadi. Jadi bahan yang dibawa ke sini itu benar-benar siap untuk dijadikan satu cup atau satu botol minuman. Jadi ini di sini juga ada sirup-sirup yang berbagai macam rasa, ada simple sirup dan bahan-bahan yang lainnya. Oke, Untuk buah kita stok di sini juga. stop di sini ya. Ya, jadi dan untuk yang take away kita sengaja sediain mesin press. Oh, oke. Nah, ini Iya. ngomong-ngomong Kang Ukman lagi bikin yang apa nih? Nah, ya kebetulan nih Kang Upan lagi bikin berhubung ada orderan yang kopi di botol yang tadi saya ceritain awal. Ya. Oke, nah ini apa aja nih bahannya nih? Ini untuk kopi yang di botol sih bahannya kita cuma pakai creamer, evaporasi, fresh milk dan kopi. Oh, Ya. oke. Jadi ini untuk yang gula aren, dan kebetulan gula arennya pun ada ini yang tadi kita bicara produksi sendiri. Ini ya? Iya, ini gula arennya. Oke. Jadi di sini kalau misalnya menu kopi itu cuman dibedakannya dari segi sirup aja, Mas. Nah, jadi kalau misalkan untuk kopi yang Dolce itu pakai sirupnya sirup vanila, dan untuk yang gula aren sama semuanya takarannya, dan yang pakainya itu sirup dari gula arennya sendiri. Oke. Nah, ini ukurannya perbandingan yang segini ya? Ya. Ini untuk ukuran 250 ml.
250 mili. Sebetulnya yang di cup sama yang di botol sama aja. Sama. Cuman kalau misalkan yang di cup itu pakai es batu. Kalau ini Oh. kita jual jadi kayak biangnya. Jadi untuk kopi kita jual di botol sebagai liquidnya aja. Oke. Lebih enak itu dingin dan pakai es batu lagi kalau misalkan di rumah di gelas. Oh. Kayak gitu. Oke. Oh, di atasnya dicampur lagi. Itu untuk kopinya. Oh, di kopinya. Iya, itu kopinya. Mantap nih racikan. Ngomong-ngomong, kalau yang kemasan ini tahan berapa lama sih? Ini kalau misalkan di dalam kulkas itu tahan sampai 4 hari. Kalau di dalam kulkas. Ini 4 hari atau sampai 5 hari. Oke. Kalau misalkan untuk yang kopi ini, untuk menu yang lainnya kalau misalkan kayak yang coconut atau yang doze itu cuma tahan sekitar 4 hari 3 hari di kulkas. Ya, jadi beda racikan, beda ketahanan juga. Oke. Berarti ini udah selesai ya? Ini udah selesai. Boleh lihat kan? Tonton. Oh, Itu produk pertama kita. produk di pertama Kelawar, ya. Apa ya? Pre-order awalnya. Pencetusnya lah ya. Iya. Oke. Nah, kemudian tadi disinggung untuk take away, berarti dilakukan nih kalau untuk pemesanan itu langsung si pembeli ya Iya. pesan, tunggu selesai gitu ya. Selesai. Oke. Nah, kemudian kan banyak nih jenis sama varian ya. Iya. Yang paling kayak semacam tersulit lah ya, bukan Iya. kombinasi itunya apa sih dari apa? Untuk yang paling untuk campurannya dan resepnya yang agak ribet itu Iya, agak ribet. yang agak ribet itu di signature yang Tom Sugar ini. Ini emang agak ribet sama yang Oreo. Itu emang dari segi bahannya pun ada beberapa macam. Jadi emang yang paling ribet itu yang di botolan ini, dan kalau misalkan yang di cup itu Oreo. Itu menu-menu yang paling memakan banyak bahan-bahan. Jadi yang lain cuma 4 bahan, dia sampai 6 atau 7. Oke. Jadi sempurna lah ya. Iya. Sempurna ribet ya. Karena memang kualitas rasa juga kan harus dijaga. Sebenarnya bisa kita kurangin bahan apa segala macamnya, cuman nanti untuk ininya nggak terlalu enak di mulut. Jadi manisnya tetap dapat, cuman kalau misalnya kita kurangin dan konsumen pun emang saya sendiri udah rasa nggak terlalu bisa dijual kalau misalkan kita kurangin bahan-bahannya. Oh, Kang, ini terkait bahan-bahan ya. Iya. Ini setiap hari selalu datang bahan yang baru atau gimana? Kita order per minggu. Jadi per minggu untuk cup kita per bulan. Oke. Setiap order 1.500 atau 1.000 cup. Kalau misalkan untuk menu bahan-bahan yang lainnya kita order per minggu. Hanya buah aja yang order per hari. Oh. Ya, kalau misalkan kadang kan kalau misalkan buah takut ini aja, takut kebuang kalau misalkan nggak kejual. Karena kan ada buruknya kalau buah. Makanya kita order buah setiap hari. Jadi nanti kalau misalkan emang untuk best sellernya kita kayak misalkan yang mango, banyak peminatnya, kita bisa dadakan ambilnya pun. Karena kita juga dapat lapar. Oh gitu. Oh, kalau dari sisi buah di setiap hari itu salah satu tujuan biar lebih fresh aja kali ya? Iya, lebih fresh juga dan nggak buang-buang buah juga nanti ketika nggak kejual, karena kita terlalu matang juga kita nggak akan pakai, rubah rasa. Okay. Terlalu mentah atau setengah matang juga nggak bisa, jadi benar-benar harus matang pas. Ya. Ini ngomong-ngomong, ini outletnya ini buka setiap hari atau gimana? Setiap hari. Situ aja kita ngobrol-ngobrol. Kang, kita tinggal dulu ngobrol depan ya. Oke, Kang, ngomong-ngomong nih, buka outletnya itu setiap hari apa dan jam berapa aja? Kebetulan kita setiap hari. Jadi berhubung kita punya bertiga, jadi satu libur 2 orang yang make up, satu libur 2 orang yang make up. Jadi setiap hari, tapi semua ini bisa ganti-gantian liburnya. Dari jam 12 siang, kita tutup jam 9 untuk weekday. Untuk weekend, kita tutupnya jam 11 malam. Dari jam 12 sampai jam 11 malam.
untuk weekend. Kalau misalkan untuk weekday kita buka setiap hari dari jam 12 sampai jam 9 malam. Untuk kisaran harga berapa tuh yang botol atau yang gitu ya? Kalau untuk yang signatur kita itu 15.000. Dan untuk yang milk seriesnya kita punya 10 menu itu semuanya 10.000. Oke. Dengar-dengar ada spesial harga itu. Maksudnya gimana tuh spesial harga? Jadi kita berusaha buat membuat ciri khas Kolawa. Jadi semua orang ketika ngedengar itu, oh itu Kolawa. Jadi kita bikinnya setiap Senin dan Jumat. Kalau Senin itu beli 2 dapat cashback 5.000 untuk setiap Senin. Dan untuk hari Jumat beli 2 gratis 1. Ya, kalau Jumat aja spesial. Untuk hari Jumat itu spesial beli 2 gratis 1. Kalau misalkan ini untuk Senin beli 2 dapat cashback 5.000. Untuk yang series 2 20.000 harusnya kita kasih 5.000-nya jadi cuma 15.000 untuk 2 cup. Menarik. Kemudian kalau untuk pemesanan ya, yang mau dibeli nih sistemnya gimana nih selama ini? Bisa ada yang langsung, ada yang sistem lewat media. Kadang kita ada yang order lewat Instagram, Facebook, dan WA pribadi kita bertiga. Oke, untuk Instagram dan Facebooknya itu apa? Untuk Instagram kita ada @kolawa.coffee. Untuk Facebooknya kolawa.coffee. Oke, kalau untuk menghubungi langsung nih nomor apa WhatsApp ya itu Nomor bisa nomor WhatsApp-nya itu berapa? bisa ke nomor yang ini untuk yang pemesanan ya. Nomor yang 0896 3818 4102. Oke. Itu untuk nomor pemesanan. Emang ada nomor lain lagi? Kalau untuk nomor yang lain biasanya itu bukan khusus pemesanan, jadi ada yang order ke WA pribadi kita juga kayak teman. Jadi yang belum tahu bahwa di Kolawa itu ada nomor pemesanan masih ordernya ke WA pribadi. Oke. Itu untuk online. Oke, nah kemudian untuk ini apa harapan ke depan ya terkait usaha ini, usaha teman-teman nih, anak-anak muda gimana nih harapannya? Kita kedepannya emang maksudnya sudah ngelangkah bukan cuma planning doang ya, karena untuk buka tempat yang pertama kita mau ini dulu untuk sekedar coffee shop, dan nanti pun untuk kedepannya insya Allah cabang, tempat, dan nanti di daerah sini itu untuk jadi pusatnya. Jadi karena emang strategis, kenapa kita bikin pusatnya di sini itu ini karena Gadog itu pertengahan. Yang dari puncak, yang dari arah Pasir Muncang, yang dari arah Cibendung, yang dari arah Tajur Bogor pun kadang ini titiknya di sini. Oke. Dan dari keluar tol juga titiknya di Gadog. Oh iya, terkait ini dong, kan sekarang lagi tren nih beli sesuatu secara online ya. Ya. Ini sudah bekerja sama dengan transportasi online atau gimana? Sudah ada, cuman masih karena kita baru 2 bulan kan ya. Iya. Jadi masih proses 50%. Ya, insya Allah sekitar seminggu atau 3 hari lagi mereka untuk yang transportasi online itu mereka datang sini untuk survei. Besoknya 2 hari atau 3 hari kita udah bisa pakai fasilitas online. Oh, berarti masih proses ya. Oke. Sekaligus dong share nih ke saya sama pemirsa nih untuk anak muda yang ingin mempunyai usaha tapi masih takut, ya kan? Takut dari mungkin takut rugi, takut nggak sukses usahanya. Nah, ini kan kisaran rata-rata usia berapa? 22, 23. 22, 23 kan berani membuat usaha itu, kasih dong triknya. Ya kita motivasi juga ya. Gimana? Untuk pemuda-pemuda sekarang kan masalahnya karena ya gimana kita nggak pengen jualan, cuman nggak tahu mau jualan apa. Pertama itu kan ada yang kayak gitu ya, dia punya modelnya nggak tahu jualan apa, dan ada yang punya gagasan atau ide untuk jualan produk, nggak ada dananya. Untuk teman-teman semua sih mau apapun yang penting anak muda satu hilangin dulu gengsinya. Ya, hilangin dulu gengsinya kalau misalkan emang mau terjun di dunia bisnis, hilangin dulu gengsinya dan harus terima resikonya, karena emang kalau sendiri usaha sendiri itu lebih capek. Karena kalau misalkan emang terdekat dari awal, yang saya rasain emang lebih capek. Dan untuk teman-teman yang kayak tadi punya dan nama, cuman nggak ada idenya mau jual apa nih. Iya, bener. Saya pun awalnya gitu. Bener. Saya ada dana, ada tempat, tapi nggak tahu mau jualan apaan. Iya. Kebetulan ada teman, saya ya ada produknya, ada brandnya, punya tempat sama
dananya nggak kita patungan lagi. Oh iya, ayo. Jadi cari teman terdekat atau apa segala macam yang punya ide ketika kita punya modal. Dan untuk yang punya ide, cari teman yang punya modal. Jadi kita kalau misalkan kita sih kayak gitu awal-awalnya. Jadi jangan ya planning itu kan disempurnakannya sama action. Jadi maksudnya planning nggak akan pernah sempurna kalau misalkan nggak ada action. Jadi jangan terlalu mikir ya emang resiko harus diperhitungkan. Cuman kalau misalkan terus-terusan mikirin resikonya, ketakutan apa segala macam, Kapan mulainya? Orang-orang udah punya beberapa cabang, dia baru mau ngerintis kan, sayang juga waktu, apalagi masih muda. Berarti garis merahnya lakukan jangan lupa iring action dengan training itu ya. Oh, oke, luar biasa sekali Kang ini menginspirasi. Terima kasih loh udah dikasih kesempatan ya buat main, buat berbagi ilmu ya. Semoga usaha dari Kolawa Coffee ya itu semakin sukses ya, semakin diterima masyarakat dan memunculkan inovasi-inovasi terbaru ke depannya ya. Nah demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama anak-anak muda yang hebat nih dari Kang Sigit ya, terus Kang Dio dan temannya Kang Lukman yang spesialisasi di outletnya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau gitu saya pamit ke sana ya. Pulang dulu. Siap. Kang ya. Makasih banyak ya Kang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.